I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Ya, saya Sekar Salsabila Nur Fajriya akan menjelaskan mengenai pengertian komputer dan kalkulator itu sendiri. Kata komputer berasal dari bahasa Yunani, komputer, yang artinya menghitungkan atau menggabungkan bersama-sama. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata to compute, yang artinya menghitung. Jadi, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu sistem elektronik yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan secara otomatis, menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah tersimpan di dalam sebuah memori. Nah, untuk pengertian dari kalkulator itu sendiri, menurut KBBI, mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana, seperti penjumlahan, pengurangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai matematika dalam komputer dan kalkulator. Jadi, bentuk materi matematika yang seperti apakah yang dapat diaplikasikan penggunaannya dengan komputer dan kalkulator? Pertama itu ada menghitung persen. Sebagai contohnya, menghitung besaran potongan harga atau diskon pada suatu benda. Dengan cara, masukkan angka yang kita inginkan dan pencet tanda persen. Kemudian klik tanda sama dengan, kita akan tahu hasil dari persen tersebut. Yang kedua, tanda plus. Tanda ini berfungsi untuk menjumlahkan atau menggabungkan suatu barang. Sebagai contohnya, untuk menghitung penjumlahan uang, umur, dan lain-lain. Caranya, kita masukkan nomor yang akan dijumlahkan untuk pemisah benda satu dengan yang lainnya menggunakan tanda plus. Setelah selesai, tekan tanda sama dengan. Akan muncul hasil dari penjumlahan tersebut. Yang ketiga, tanda minus atau kurang. Tanda ini berfungsi untuk mengurangi jumlah dari suatu benda. Contohnya, menghitung kembalian uang belanja. Sama seperti penjumlahan, hanya saja sebagai pembatas benda satu dengan lainnya menggunakan tanda minus atau kurang dan diakhiri dengan sama dengan, yang dimana akan muncul secara otomatis pengurangan tersebut. Nah, untuk yang keempat, perkalian atau tandanya seperti huruf X. Tanda ini berfungsi untuk mengalihkan suatu benda. Contohnya mengalihkan 2 pensil kali 5 orang sama dengan 10. Yang kelima, pembagian. Tanda ini berfungsi untuk membagi 2 bilangan. Contohnya 6 bagi 2 sama dengan 3. Yang keenam, akar. Tombol ini berfungsi untuk mengetahui akar dari suatu bilangan. Caranya, ketik bilangan yang kita inginkan, lalu pencet tombol akar. Akan muncul hasil akar dari bilangan tersebut. Yang ketujuh, M+. Tombol ini berfungsi untuk menyimpan memori hitungan dalam kalkulator. Yang ke-8, tanda MR. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan memori yang tersimpan di kalkulator tersebut.
Yang terakhir ada tanda MC. Tombol ini berfungsi untuk menghapus memori dalam kalkulator tersebut. Saya Ikrimah Al-Azizah, NIM 1917405-126, akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh penggunaan komputer dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada Microsoft PowerPoint. Salah satu contoh penggunaan program aplikasi Microsoft PowerPoint adalah model pembelajaran untuk menjelaskan bidang diagonal yang dijelaskan dalam gambar slide selanjutnya. Yang kedua ada Microsoft Word. Dapat digunakan untuk mengetik naskah-naskah yang memakai simbol-simbol matematika maupun bangun-bangun ruang yang memerlukan suatu arsiran tertentu. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi dari Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran matematika. Yaitu pada slide ini jika dijalankan akan muncul gerakan animasi satu persatu sehingga akan lebih memudahkan siswa dalam memahaminya. Apalagi masing-masing bagian diberi warna yang menarik dan dibuat berkedip-kedip. Ini adalah contoh tampilan model pembelajaran bidang diagonal menggunakan program Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya yaitu ada Microsoft Excel. Dengan menggunakan fasilitas formula dan grafik pada Microsoft Excel dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membuat soal-soal latihan interaktif ataupun melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap suatu kasus tertentu, seperti untuk menentukan arah kecondongan garis atau gradien, menentukan kedudukan dua buah garis berpotongan atau sejajar, ataupun untuk menentukan bentuk grafik, persamaan kuadrat, terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan rumus yang ada dalam Microsoft Excel. Beberapa contohnya yaitu ada rumus MAC untuk mencari nilai terbesar, ada rumus min untuk mencari nilai terkecil, ada rumus sum untuk menentukan jumlah, dan selanjutnya yaitu ada rumus average, yaitu rumus untuk mencari nilai rata-rata. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan kalkulator dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya yaitu menghitung pecahan. Yang ketiga, untuk menghitung bilangan bentuk kuadrat dan akar kuadrat. Selanjutnya, untuk menghitung bilangan pangkat dan penarikan akar. Dan yang terakhir ada menghitung bilangan desimal dan persenan. Itu adalah beberapa contoh penggunaan kalkulator dalam pembelajaran matematika. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan penggunaan komputer dan kalkulator. Terdapat banyak macam situasi di kelas di mana kalkulator memainkan peran yang sama penting dengan alat bantu hitung lain ataupun alat peraga matematika karena penggunaan kalkulator akan memperkaya aktivitas belajar siswa dan membuat aktivitas belajar menjadi lebih berarti. Nah, berikut ini adalah keuntungan dari penggunaan kalkulator pada situasi yang tepat. Yang pertama, mempercepat pencarian pola-pola umum. Yang kedua, menghilangkan ketakutan siswa akan kegagalan perhitungan. Yang ketiga, menimbulkan motivasi dan rasa percaya diri. Yang keempat, menghindari perhitungan rutin dan berlarut-larut. Selanjutnya, ada kekurangan penggunaan komputer dan kalkulator. Yang pertama, kurang dapat melatih otak. Yang kedua, membuat kita menjadi malas untuk berhitung. Yang ketiga, mengakibatkan lemah di bidang matematika atau perhitungan. Yang keempat, tidak bisa menguasai pelajaran yang berkaitan dengan materi perhitungan.
Yang kelima, Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.